Nah, garis besar di sini kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter 1135. Ya benar, pasti bakal banyak yang bingung kayak bilang, "Lah Bang, bukannya harusnya minggu ini libur?" Yang benar sih, untuk versi legalnya memang harusnya rilis di minggu depan dan bukan minggu ini. Tetapi ya tradisi akhir tahun seperti biasalah, kalau kita akan mendapatkan early release untuk chapter yang ada. Dan di video inilah kita akan bahas ada apa saja di spoiler dari chapter tersebut. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat players baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw! Dimana judul untuk chapter kali ini adalah Cups of Friendship, dimana kita kembali ke cover story lagi nih saat Tama diculik dan sekarang dikatakan jika dia sudah bebas, yang bukan dibantu oleh Yamato yang sebelumnya kita lihat, karena ternyata Tama dia bisa membebaskan dirinya sendiri dengan menendang Holdem yang anjay sudah menjadi the real Kunoichi. Dan awal chapter sendiri dimulai dengan nama burung hantu raksasa yang kita lihat di dalam awal Revelry yang ternyata memiliki nama adalah Biblo. Dia memakan buah iblis Iku Ikunomi yang dapat mengubah apapun menjadi lebih besar, yang bukankah ini wadaw banget nih. Ya seperti yang kita bilang di review kemarin, kalau One Piece gak masuk akal tapi akal bisa masuk, dimana kita perlu penjelasan lebih jauh bagaimana mereka mengubah buku-buku menjadi raksasa. Pasti ada hal masuk akal di belakangnya, dimana jika kita ngomongin masalah magis pasti baik lagi kalau serial One Piece adalah Devil Nomi atau buah iblis itu sendiri, dimana konsep gak masuk akal tapi akal bisa masuk itu bukan semena-mena semuanya harus masuk akal. Seperti lah bang, kan buah iblis aja udah gak masuk akal, gimana bisa dibilang seperti itu. Atau mungkin juga banyak yang bilang, lah bang itu contohnya gimana, Luffy pakainya bisa membesar gak hancur-hancur, bukankah itu tidak masuk akal? Ya lagi-lagi konsepnya bukan seperti itu, tetapi lebih ke arah masuk akal untuk plot ke depannya. Contoh untuk awal Revelry ini, dimana magisnya atau magicnya pasti kita membutuhkan penjelasan karena ini berhubungan dengan plot yang ada, dan itulah masuk akal yang dimaksud dari tagline kita. Nah sampai sini udah paham kan apa maksud dari tagline-nya? Lanjut, di sini boleh dikatakan Kolon, si bocah bar tersebut sudah sampai ke Walrus School, di mana anak-anak pada membencinya karena mereka berpikir kalau Kolon ini orangnya sangat kasar. Kolon juga sebenarnya membenci mereka semua karena bocah-bocah lainnya hanyalah orang-orang lemah. Ya wajarlah, orang yang hidup di lingkungan berbeda akan memiliki ideologi dan sudut pandang yang berbeda juga. Dikatakan Kolon ini setengah raksasa, setengah manusia, dan Ripley adalah ibunya, di mana ayahnya dikatakan adalah seorang bajak laut yang dikatakan sekuat dengan para pejuang dari Elbaf, yang kira-kira ayah dari Kolon ini pasti seseorang yang sangat kita kenali. Mungkin pada bilang kalau ini adalah Shanks, ya rasanya tidak juga sih. Tapi lagi-lagi buat kalian jangan mikirin gimana proses pembuatan dari bocah Kolon ini. Next pun kita berpindah, dikatakan jika Robin, Franky, Brook, dan Jinbei akhirnya mereka semua mendapatkan pakaian Vikingnya yang entah dari mana nih, yang pastinya Oda ya udahlah biar satu tema aja kalau kita berada di Elbaf. Franky pula sangat menginginkan untuk melihat pohon legendaris Adam, di mana Saul pun menjelaskan kalau pohon Adam itu bisa tumbuh juga di daerah lain di bumi ini, tetapi yang ada di Elbaf adalah yang paling tua. Dan kita pun langsung berpindah ke Jackie alias Shanks palsu yang ada di kastil Pulau Elbaf. Dia bersama wanita misterius tersebut bertemu dengan dua penjaga raksasa, di mana sang wanita ini bertanya tentang seseorang yang bernama Loki. Namun penjaga tersebut menolak menjawabnya sampai akhirnya si wanita itu menembaknya dengan sesuatu yang membuat si penjaga harus berteriak kesakitan. Chapter pun langsung ke skip lagi nih ke daerah desa, di mana raksasa dan seluruh kru topi jerami sudah bersama. Dory dan Brogy sharing minuman dengan kru topi jerami yang lain yang mereka namakan sebagai Cups of Friendship, yang menjadi judul dari chapter kali ini. Itu pun untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada kru topi jerami terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada para raksasa di masa-masa sebelumnya. Ya lagi-lagi kok kalian sadar banyak sekali nih jasa yang dilakukan oleh seluruh kru topi jerami kepada ras Elbaf. Ya contohlah Dory dan Brogy, di mana kedua orang ini adalah kapten dari bajak laut yang sangat dihormati dari Pulau Elbaf. Lalu juga ada Oimo dan Cassie yang ditolong oleh Usopp, dan Hajrudin yang notabene dia adalah anak dari raja.
Jadi bisa dibilang semua orang yang ditolak oleh Luffy dan yang lainnya adalah orang-orang yang cukup penting berada di negeri Elbaf. Dan chapter pun ditutup dengan Jarul, manusia tertua yang kita ketahui yang berusia 400 tahun lebih, akhirnya sampai di pesta tersebut dan dia dikatakan memiliki pedang yang menempel di kepalanya. Di situ pun Luffy berkata, "Hei kakek, ada pedang di kepalamu." Yang untuk bagian ini kita masih belum tahu apakah itu dia menggunakan semacam topi yang ada pedangnya, yang mungkin itu semacam joke saja, atau jangan-jangan dia benar-benar dalam keadaan terluka. Kita masih harus menunggu versi scanlationnya seperti biasa karena ini baru video spoiler. Kemunculan Shanks palsu ini ternyata Oda katakan juga di Jump Fest terbaru dengan bilang walau arc Elbaf diawali dengan adem ayem, tetapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dan akan membawa huru-hara. Dan Oda pun melanjutkan kalau akan terjadi fenomena aneh di dunia bagian lain dari One Piece, yang kalau untuk bahasan lengkap dari Jump Fest ini pun sudah kita bahas di video The Film. Yang bisa langsung kalian tonton ke video ini, itu sudah sangat lengkap bahasan dari awal Jump Fest sampai bagian akhirnya. Nah, Oda sengaja memang tidak menyebut sosok mirip Shanks ini di kata-kata Jump Fest tersebut karena dia hanya bilang ada sosok lain yang datang ke Elbaf, yang sengaja lah pasti biar kita berspekulasi untuk para pembacanya. Memang masih belum terkonfirmasi juga kan kalau sosok yang datang itu adalah bagian dari God Snake atau bukan. Tetapi satu poin yang memang sangat mencurigakan tidak lain dan tidak bukan adalah Magic Circle yang kita dapatkan. Lagi-lagi Oda menggambar Magic Circle dengan sangat baik dan bahkan sama-sama terdapat huruf kuno yang mengitarinya jika kalian perhatikan lebih dalam lagi. Sama juga ketika para Gorosei muncul, yang saya sendiri pun penasaran, kita udah ada poneglyph dengan bahasa kuno, yang kira-kira apakah terdapat bahasa kuno lain yang udah sajikan dari Magic Circle ini, yang biasanya kalau di serial-serial lain ada bahasa iblis yang kita masih belum tahu untuk serial ini. Hal ini juga sebenarnya pernah kita lihat di momen time skip ketika Brook yang tiba-tiba jatuh akibat teleport dari Niku-Nikunya Kuma, dan dia pun disangka sebagai Satan, di mana dibuat Magic Circle oleh rakyat di daerah tersebut. Nah, apakah kemampuan ini akan mengungkap banyak hal tentang Void Century? Apakah iblis ini kemampuan awalnya memang dari Lord Imo? Atau bukankah Imo pula yang memberikan Gorosei keabadian dan kemampuan tersebut pula? Yang bukankah sangat tidak aneh jika dia juga ternyata yang memiliki kemampuan sangat-sangat aneh seperti Magic Circle dan juga kemampuan keabadian Saturn yang lagi-lagi sangat tidak masuk akal jika kita hubungkan ke serial One Piece. Tapi baik lagi ke tidak masuk akal ini karena memang belum dijelaskan dengan sangat baik saja oleh Oda di serial ceritanya. Tinggal nih, apa yang akan Shanks palsu ini lakukan di Pulau Elbaf dan langsung bahkan datang ke kastil dari ruang tahta tersebut. Oh iya, kalau kalian perhatikan, itu singgasana dari rajanya sudah lumayan hancur, yang kemungkinan besar bekas pertarungan entah nih antara Loki dan King Harold, yang sejujurnya jika mereka bisa datang ke sini, apakah dulu juga tempat itu pernah ditandai, dan apakah jangan-jangan Loki membunuh ayahnya karena itu hasutan atau mungkin ulah dari God Snake dan bukan keinginan Loki sendiri. Yang bukankah ini akan semakin menarik jika ternyata terdapat plot yang lebih dalam dari keinginan Loki dan berbagai background kenapa Loki bisa seperti sekarang. Karena beberapa kali juga kita lihat kan Loki ini tidak sejahat itu, yang bahkan jika dilihat dari Luffy yang bisa sangat santuy, lalu juga Moss yang berkata kalau Loki tidak benar-benar sejahat itu, yang kemungkinan saja memang ada konflik kepentingan seperti biasa yang mendasari pembunuhan dari sang raja di Pulau Elbaf, yang sama juga seperti kata-kata dari replay lalu juga yang bilang kalau para tetua Elbaf tidak begitu setuju dengan ideologi yang dimiliki oleh King Harold, yang sangat menginginkan negosiasi, barter yang tidak lagi perang seperti keinginan dari Elbaf di masa lalu, yang bisa saja semua hal hasutan ini entah mungkin dari God Snake lah atau mungkin apa yang akhirnya mengkambing hitamkan Loki selaku anak yang disebut sebagai Prince Curse atau pangeran terkutuk, yang akhirnya dia harus menanggung semua akibatnya. Nah, kembali ke God Snake dan ada sosok yang mirip Shanks ini, dimana bukankah Shanks juga belum lama dia habis pergi dari Elbaf dan pergi ke lokasi dari Bartolomeo, yang apakah nantinya mereka berdua akan saling bertemu, atau malah jangan-jangan sosok ini memiliki kemampuan yang setara dengan sang Hyonko kita. Wah, kayaknya fans Jackie bakal marah kalau setara seperti itu. Namun balik lagi, yang masih penasaran adalah apakah tujuan mereka datang ke Pulau Elbaf?
apakah Garling akhirnya bakal ikut andil di perang kali ini? Karena bukankah tipikal lah muncul atau mungkin disebut di arc sebelumnya, arc depannya bakal ikut berperan. Sama seperti Gas Knight baru diketahui di arc sebelumnya bersama dengan Garling. Nah, taunya Garling menjadi Gorosei dan gak aneh kan kalau arc lanjutannya alias Elbaf orang ini akan ikut berperan juga. Atau bukankah dari semua Gorosei tinggal Garling saja lah yang kita masih belum tahu untuk kemampuannya. Yang atau bahkan ini bakal gila sih kalau teori ini benar karena ini sejujurnya sangat-sangat gila sekali. Apakah jangan-jangan taunya Elbaf tidak hanya menjadi daerah perang dari beberapa God Snake saja, tetapi apakah jangan-jangan Elbaf ini akan dijadikan daerah pembantaian atau turnamen bangsat dari para Tenryubito seperti God Valley 38 tahun yang lalu, di mana kedua God Snake ini ceritanya sedang survei tempat lah untuk diadakannya turnamen di masa depan. Jangan lupa turnamen itu milih pulau yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia, di mana Elbaf bukankah salah satu lokasi yang sangat cocok. Dan juga mereka memilih pulau dengan banyak sumber dayanya yang lagi-lagi Elbaf pun sangat cocok sekali. Dan kita juga tahu kalau turnamen tersebut diadakan selama 3 tahun sekali, yang lagi-lagi karena God Valley 38 tahun yang lalu yang memang masih belum pasti di 39 tahun. Tetapi kita belum tahu nih waktu bekerja asli di One Piece seperti apa, yang bisa saja ini sudah mendekati waktu cleansing atau turnamen bangsat ini. Yang bukankah ini bakal wadaw banget mengingat Garling sebelumnya disebut sebagai champion atau pahlawan dari God Valley, yang pada akhirnya dia pun setelah menjabat menjadi Gorosei akhirnya ingin menciptakan semacam hal yang sama, dan itulah yang akan terjadi di arc Elbaf nanti. Ya, seperti biasa bahasan lengkapnya bakal dibahas di video review seperti biasa, makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Ya, karena ini sudah masuk masa liburan juga, sekalian Mimin deh mau mengucapkan selamat Nataru, yaitu Natal dan tahun baru buat kalian yang merayakannya. Ya, tapi buat kalian para budak korporat mah ya bakal tetap masuk, apalagi kita liburnya di weekday tengah banget hari Rabu, yang ya udahlah pasti bakal tetap kerja. Tapi mungkin buat para pengangguran yang sering misu di kolom komentar, ya udahlah hidupnya gitu-gitu aja. Kalau mau lebih keren lagi untuk misu-misu di kolom komentar, makanya join membership, kalian bisa langsung misuh dengan stiker-stiker yang mantap ini. Ini seperti para membership yang ada yang bisa kalian lihat. Nah, jadi itulah untuk video sport ini. Buat kalian yang belum nonton video review di chapter lalu, bisa langsung nonton videonya kesini yang sudah kita bahas dengan sangat lengkap sekali. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.